untuk kehidupan kita? Apa sih yang sebenarnya kita cari dalam kehidupan? Semenjak kita dilahirkan, dipercaya untuk hidup sampai seumur ini. Ada yang lagi kecil mungkin usia masih 5 tahun, ada yang sudah nenek-nenek mungkin 70-80 tahun, atau kita sekalian. Jawabannya adalah bahwa setiap orang ingin berbahagia, ingin bersuka cita, mengalami kebahagiaan, dan itulah yang ingin dicapai dalam kehidupan. Kalau kita masih meneruskan pertanyaan, bahagia itu seperti apa? Banyak orang akan membuat jawaban-jawaban tersendiri. Ada orang yang berbahagia karena dia mendapatkan kekayaan. Ada rumah, ada kendaraan, dan sebagainya. Itulah mengapa manusia berjuang untuk bahagia karena kekayaan itu. Kita berjuang untuk mendapatkan kekayaan itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak dan sebagainya. Ada orang yang berbahagia karena bisa berpendidikan baik, maka dia berjuang untuk sekolah setinggi-tingginya di tempat yang terbaik juga. Ada orang yang berbahagia kalau dia dapat menjadi sahabat bagi orang-orang lain, maka dia berjuang untuk menjadi sahabat bagi begitu banyak orang. Dan demikian terus-menerus kita bertanya dan menemukan kebahagiaan di bidang masing-masing. Bahkan ketika kita berbicara tentang kekayaan, ada orang yang berbahagia jika level kekayaan itu tidak dicapai. Kita punya kelompok-kelompok yang misalnya penggemar skuter, tapi karena tidak bisa membeli BMW, maka kita pakai skuter yang jelek-jelek. Pokoknya jadi punya kelompok yang bahagia. Atau orang-orang mengalami segala sesuatu itu. Pertanyaan berikut adalah, apakah kebahagiaan itu sudah mencapai paripurna? Tidak, dan tidak pernah paripurna. Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa dalam Injil Matius 25 ayat 1-13 ini adalah bagaimana the golden rule, bagaimana aturan emas yang luar biasa menjadi puncak dari khotbah di bukit. Mengalami proses pengalaman khotbah di bukit ini. Itulah mengapa ketika mungkin kekayaan akan rapuh, rumah yang kita bangun dengan bagus awalnya sudah mulai mungkin bocor, kendaraan kita mulai rusak sana sini. Ketika kita sudah mungkin bergelar tinggi, sekolah di mana-mana di luar negeri, ada saatnya pikiran kita mulai kehilangan ilmu pengetahuan itu. Lambat laun akan musnah, lupa, dan sebagainya. Kita pada masa muda mengalami kekuatan fisik, tapi pada nyatanya kebahagiaan secara fisik juga akan purna. Mbak-mbak dalam usia sekian berusaha untuk menjadi cantik, make up-an, pergi ke salon, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya toh berkeriput juga. Berbahagia menjadi titik di mana kita tidak pernah mengalami paripurna. Itulah mengapa Yesus memberikan awal mula tentang khotbah di bukit dengan sabda bahagia itu. Karena Allah sendiri tahu bahwa kebahagiaan manusia itu sangat rapuh. Maka dia menawarkan kebahagiaan abadi. Dan keabadian itu berakhir pada kematian itu sendiri, dan kebahagiaan itu menjadi perpetual, jadi abadi. Itulah mengapa dalam tradisi gereja Katolik, kata berbahagia dalam kematian ini adalah kelahiran baru. Kita merayakan Santo Santa, terutama pada hari kematiannya. Bapak Nikolaus juga mengalami kelahiran baru saat ini. Pengalaman perjalanan Bapak Nani sampai bersama itu biasa-biasa saja. Tapi bagi saya tidak. Karena ketika orang dinyatakan dalam statistik yang demikian di dunia kedokteran sudah tiada, dalam sekian detik bersama sang putri masih bisa membuka mata sedikit. Mulutnya hanya saya dengar apakah dia mengucapkan terima kasih, tapi